Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya bersama dengan teman-teman saya dari Indigo Entertainment, dan kita akan bahas tentang kasus yang ini mulai bukan meredup ya, karena bangsa Indonesia ini sedang merayakan Presiden dan Wakil Presiden baru. Terima kasih dan selamat untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga kemenangan Indonesia yang telak menggulung raksasa Asia, Korea Selatan, selangkah lagi menuju ke Olimpiade Paris 2024. Maka orang terus kemudian ini agak lupa tentang 271 triliun yang kemarin itu dipotensikan hilang, dan apa kabarnya Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Apakah dengan kasus sebesar ini rumah tangga mereka ini akan terganggu? Banyak rumah tangga yang cuma diguncang kasus ratusan juta aja sampai mungkin berantem, pengen berpisah. Akankah ini juga menimpa pasangan Harvey Muiz dan Sandra Dewi? Yuk kita akan bahas bersama-sama dengan teman-teman. Dan ini akan tayang di Intense Investigasi, betul? Di channel Indigo Entertainment. Ini kan baru-baru ini harta asetnya Sandra Dewi yang berupa mobil mewah, itu kan ada 2 yang disita ya. Terus akan ada calon-calon lagi nih, beberapa asetnya yang sedang diverifikasi lah gitu. Nah, menurut Mas Denny sebagai peramal, seperti apa nih kira-kira kondisi psikologis Sandra Dewi yang terbiasa mewah ya kan, ya, aset yang disita mungkin seperti apa Bu? Kayaknya nggak akan berefek banyak ya kalau tentang asetnya. Jadi asetnya itu kayak yang mungkin nggak terlalu membuat stres dengan apa yang diambil. Karena sepertinya kekayaannya melebihi ya aset yang diambil itu tadi. Sehingga kalau permasalahannya ini yang ditanyakan, apakah dia ini menjadi stres atau jadi merubah hari-harinya karena asetnya diambil, saya sih melihat itu tidak. Bahkan yang kalau mungkin saya katakan ini adalah sesuatu yang bukan sudah diperkirakan, tapi lebih ke ya ini resiko yang mungkin akan terjadi jika ternyata ada hal-hal yang seperti ini. Dan lebih jauh lagi, coba kita lihat, aset yang lainnya ini tuh masih banyak kok. Yang kalau menurut saya ya bisa saja ini tidak diasosiasikan dengan bisnis yang saat ini dipermasalahkan. Terutama Sandra Dewi kan sudah menjadi artis ya sebelum dia ini bersuamikan Harvey Muiz, walaupun ya mungkin kekayaannya ini nggak ada sekuku-kukunya suaminya ini tadi. Tapi yang saya lihat di sini bahwa hartanya ini masih banyak, dan itu semua juga mungkin tidak berasal dari korupsi yang dituduhkan. Belum tentu berasal dari situ. Tapi tetap ya kita akan menghormati prosesnya. Dan saya sih melihat bahwa memang ada sebuah, ini kalau kita tanyakan rumah tangga mereka, hal yang lain yang kalau saya lihat tidak berhubungan dengan uang, yang membuat sepertinya hubungan rumah tangga mereka ini harus lebih keras untuk dipertahankan. Jadi jika memang ada gangguan, ya ada gangguan, dan ini memang lumayan akan sangat berarti, karena ini berkaitan dengan sesuatu yang kalau saya kira itu nilainya lebih daripada harga harta yang mereka miliki ini tadi. Nah, menurut Mas Denny sendiri, ini kan suaminya sedang diproses, Yes. kan, ya, sedang diproses hukum. Nah, kalau menurut Mas Denny, seperti apa sih perasaan si Sandra Dewi ini ke suaminya? Masih sayang. Sayang sih sayang ya. Dan suaminya pun ya berharap sayangnya ini tadi tetap diartikan dengan apa yang dirasakan oleh Sandra Dewi. Tapi sayangnya ini juga, sayangnya Sandra Dewi terhadap anak mereka. Sandra Dewi ini sangat memikirkan kalau ternyata nanti anak-anaknya melihat, mengetahui, dan mencerna berita ini dari orang lain. Itu yang saat ini di persimpangan jalan membuat Sandra Dewi ini harus berpikir. Dan mungkin kalau saya kira mengkalkulasi ulang lagi apa yang akan dilakukannya ke depan nanti. Jadi apakah yang kemarin itu terjadi berefek pada rumah tangga Sandra Dewi? Ya, itu terjadi. Dan dia sangat memikirkan di masa depan nanti saat anak-anaknya menonton berita tentang ayahnya ini tadi, apa yang ada di benak mereka. Bagaimana cara memberikan pengertian dan menenangkan bahwa ya rumah tangga mereka ini itu tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang. Pasti kan seperti itu ya keinginannya. Nah ini yang kalau saya kira membuat perselisihan di antara, mungkin perselisihan perbedaan pendapat, atau mungkin karena komunikasi mereka yang terpisah selama ini ya. Ya kan satunya lagi sedang ditahan. Nah, Sandra Dewi bersama dengan keluarganya tentu saja komunikasinya kan terputus.
Karena kalau nggak terputus malah aneh kan nanti. Nah ini yang membuat ya ini terus harus gimana nih. Tapi kalau mendukung, saya kira so far ini masih mendukung. Tapi dalam hatinya, ya namanya seorang wanita tetap harus bersiap-siap jika hal yang terburuk itu akan terjadi. Apa kira-kira hal yang terburuk? Nah, Mas Denny, menurut Mas Denny sendiri dari sudut pandang Sandra Dewi, ini masih worth it nggak sih rumah tangganya untuk dipertahankan di tengah kesulitan yang tadi? Anak jadi alasan satu-satunya. Kalau tidak ada anak-anak, mungkin kalau menurut saya ya mungkin akan mendampingi sampai kasusnya selesai. Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini pasti bercerai. Tapi karena anak-anak ini tadi, saya melihat bahwa ya pertahanannya ada di situ tadi. Dan selayaknya rumah tangga yang lainnya, ini kasus yang nggak kecil loh, ini besar. Walaupun ya saya katakan itu tadi bahwa aset yang sekarang disita itu masih ada aset yang lebih besar lagi yang mereka ini miliki. Tapi kan nggak terus ujuk-ujuk disita semuanya karena ya kembali harus dibuktikan memang ada kaitannya atau jika memang ternyata hal yang dituduhkan melebihi apa yang didalilkan ini, maka ya penyelidikan akan berlangsung lebih lanjut lagi. Nah yang membuat mungkin Sandra Dewi kenapa harus kayak tadi ditanyakan ya, ada nggak kemungkinan seperti itu? Karena proses ini pasti nggak akan berlangsung cepat. Dan yang difikirkan bukan masalah uang. Karena saya yakin kalaupun ternyata mereka ini miskin sampai setengahnya sekalipun, seperempatnya lah atau apapun, ya mereka akan tetap bersama-sama sebagai keluarga. Tapi apa yang akan difikirkan orang-orang dan bagaimana anak-anaknya harus mencerna berita ini dari orang lain. Itu yang kalau saya kira lebih berharga dari aset berapapun yang mereka miliki. Oke Mas Denny, menurut Mas Denny sendiri ada perkiraan ramalan versi Mas Denny nggak sih soal apa ya yang akan ditangkap oleh anak-anak mereka gitu? Saya kira sih harus dipersiapkan ya, bahwa mungkin diberikan pengertian ini semua adalah sebuah permasalahan bisnis. Karena kan bisa saja. Apa yang disangkakan ini belum tentu terjadi loh, karena Harvey Muiz ini belum didakwa. Dan Indonesia ini menganut hukum positif, di mana siapapun itu masih dikenakan asumsi atau praduga tidak bersalah. Jadi sebelum dibuktikan bersalah, dia ini hanya disangkakan. Maka kita belum tahu nanti ini apakah memang betul satu hal yang dilakukan oleh Harvey atau dia di sini bisa juga sebagai korban. Nah, tapi kan dalam perjalanan ini kan pengadilan netizen ini kan berjalan. Dan ya media memberitakan semasif ini. Dan for your info, saya ingatkan sekali lagi apa yang di-upload atau naik ke media. Ini akan ada di sana terus-menerus selama-lamanya. Bahkan sampai orang yang diberitakan ini meninggal dunia, beritanya akan terus di situ. Maka ini yang akan jadi persoalan yang harus diberikan pengertian. Jadi kalau saya kira ya Sandra Dewi sekarang disibukkan untuk memberikan pengertian kepada anak-anaknya bahwa ya ayahnya ini adalah seorang ayah yang baik, yang tanggung jawab dengan keluarganya, menyayangi mereka dan mamanya ini tadi, dan ingin agar ini semua segera berlalu. Terakhir Mas Denny, menurut Mas Denny, ini kan soal worth it atau enggak, mereka berarti yang sedang diusahakan gitu ya untuk anaknya nanti juga. Kalau dari sisi keluarganya Sandra Dewi gitu, menurut Mas Denny, seperti apa sih mungkin untuk rumah tangga mereka dan yang pasti selama mereka memperjuangkan ini demi anak-anaknya, ini masih pasti worth it apapun itu. Karena anak ini pasti melebihi berapapun aset yang dimiliki. Nah masalah keluarga, saya pikir keluarga Sandra Dewi pun sudah mengetahui resiko bahwa orang saat mengelola bisnis yang besar, resiko-resiko seperti ini itu pasti terjadi. Bahkan bisa saja ada dugaan persaingan bisnis, ini juga mengakibatkan hal ini mungkin juga terjadi. Sehingga kalau saya kira dari awal, ini adalah sesuatu yang sudah dikalkulasikan. Tetapi ya melihat itu di atas kertas dengan mengalaminya itu kan sesuatu yang berbeda. Membayangkan dengan langsung merasakan kondisi mengenakan baju orange, terus kemudian dipertontonkan ke seluruh Indonesia, sangkaan merugikan negara senilai 270 triliun, itu kan sesuatu yang kalau saya kira ya mind blowing banget gitu. Jadi ya kalau kita berbicara tentang uang, hubungan keluarga, anak, keluarga, mertua dan sebagainya, tentu saja ini tetap lebih worth it hubungan itu ya. Tapi tadi itu emosional yang kalau kita bilang ya nggak akan semudah itu untuk dikelola. Karena berita ini pasti diberitakan di mana-mana. Jika anak ini tadi menekan dengan terlalu kuat, dan terus kemudian Sandra ini tidak kuat dengan tekanan anaknya ini terhadap ayahnya dan sebagainya, ya resiko perceraian ini adalah sesuatu yang masih tetap mengintai. berarti bisa
bisa dibilang ada kemungkinan besar ke arah sana ya untuk Kalau masih- besar atau tidak kita perlu kalkulasi ya. Tapi kalau saya kira saat ini masih kondisi yang 50-50. Sandra pun tidak tahu ini akan mengarah kemana. Tapi kalau dari yang direncanakan seharusnya mereka sudah menyiapkan dengan semua yang ada seperti lawyer atau dokumen-dokumen yang akan bisa memperkuat dalil yang mereka akan bantahkan terhadap sangkaan itu tadi. Tapi kan urusan sama anak ini kan nggak bisa anak nggak ngerti terus kemudian kita tunjuk lawyer untuk menjelaskan. Anak ini nanyanya kan juga nggak di saat yang tepat kadang-kadang. Kita terus lagi mempersiapkan masakan. Sandra Dewi mempersiapkan masakan atau enggak ya? Atau misalkan ya sedang repot terus tiba-tiba anak nanya, "Mah, ini papa itu bener nggak sih?" Nah itu kan sesuatu yang akan kita harus dudukkan, ajak ngobrol dia. Ini kan sesuatu yang kita nggak ada sekolahnya untuk mengajari itu. Dan ini akan memberikan sebuah permanent stain. Sebuah noda yang akan terus ada seumur hidupnya. Kadang kan orang kalau sudah sampai di sisi itu, pemikirannya kan, ya ini satu hal yang resiko dengan memiliki uang triliunan, hal seperti ini adalah satu hal yang sangat mungkin untuk terjadi. Atau kadang-kadang orangnya terus kemudian berpikir, udahlah punya harta cuman ratusan juta aja deh, tapi nggak usah ngalamin yang seperti ini. Nah untuk kalian semua yang pengen kaya raya, kalian berpikir kadang-kadang, kalau seandainya jadi kaya raya, stresnya seperti apa? Ya stresnya kadang seperti ini. Mas Denny, dari beberapa kartu ini mungkin barangkali ada kesimpulan gitu Mas Denny. Oke, jika ternyata memang apa yang terjadi ini tidak seperti yang diberitakan, disangkakan bahwa Sandra Dewi dan Harvey di sini memiliki sebuah pembelaan, maka ya ajukan ini dan tunjukkan data-datanya secara lengkap bahwa kalau mereka mengaku ini sebagai korban, ya tunjukkan siapa orang-orang di atasnya ini tadi. Jangan biarkan anak-anak kalian ini menjadi korban dari kasus ini tadi. Mau itu kita kalikan 2, 500 triliun. Itu tidak sepadan dengan kehilangan keluarga dan juga anak-anak. Maka kesimpulan dan saran dari saya adalah bongkar siapapun yang ada di atasnya. Jika sangkaan itu benar dan jika sangkaan itu keliru, ya sanggah. Tapi jelaskan juga kepada kami, rakyat Indonesia, yang merasa ya dengan sangkaan itu dizolimi, kehilangan potensi uang sebesar 271 triliun yang saya nggak kebayang ya itu kalau dibeliin cendol sebanyak apa. Kira-kira itu.